Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime, One Punch Man. Pada video sebelumnya, Saitama yang sedang berpatroli memberantas kejahatan, bertemu kembali dengan Speedo Sound Sonic yang ingin balas dendam. Pada awalnya, Saitama enggan bertarung dengan Sonic, namun Sonic malah membuat kekacauan, hingga memaksa Saitama membuatnya tertidur di jalanan, hanya dengan satu pukulan. Di samping itu, Saitama juga berhasil mengalahkan monster kelp yang menebar teror sebuah kota, menjadi kota hantu. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Di sebuah pusat penelitian canggih, para ilmuwan memandangi layar besar yang menampilkan lintasan objek raksasa yang melintasi bumi. Meteor itu bergerak cepat, mengarah ke planet biru dengan dampak yang berpotensi mematikan. Setelah analisis mendalam, mereka membuat prediksi yang mengerikan, meteor itu akan menghantam kota Z dalam waktu kurang dari 1 jam. Di luar angkasa, seorang astronot yang tengah memperbaiki panel surya stasiun luar angkasa melihat meteor itu meluncur dengan kecepatan luar biasa. Ukurannya yang masif membuatnya seperti gunung yang melayang di ruang hampa. Sang astronot hanya bisa tertegun, sadar bahwa peringatan sudah tidak berguna, waktu hampir habis. Di bumi, Genos sedang berada di rumah gurunya, Saitama. Ketukan keras dari komunikasi darurat asosiasi pahlawan memecah keheningan. Genos segera meninggalkan rumah untuk menuju gedung asosiasi. Sesampainya di sana, suasana berbeda menyambutnya. Gedung itu kosong, hanya menyisakan satu sosok. Bang, pahlawan kelas S berjuluk Silver Fang, berdiri tegar menunggunya. Bang menjelaskan situasi, semua pegawai telah dievakuasi, dan pahlawan lainnya tidak hadir. Dalam waktu 30 menit, meteor raksasa itu akan menghancurkan kota Z. Alarm di kota mulai berbunyi, memperingatkan warga untuk segera mengungsi. Tapi waktu terlalu singkat, dan jalan-jalan mulai dipenuhi kepanikan. Genos, yang gelisah, bertanya pada Bang mengapa dia tidak ikut mengungsi. Bang hanya tersenyum sambil mempraktikkan jurus aliran air penghancur batu, dan mengatakan di sini adalah rumahnya. Namun, sebelum diskusi berlanjut, Genos telah pergi. Ittaka. Di kota Z, kekacauan semakin menjadi. Meteor itu kini terlihat jelas, membakar atmosfer dengan nyala api besar. Genos meluncur dengan kecepatan penuh, tekadnya bulat untuk menghancurkan batu raksasa itu sebelum menghantam bumi. Ia mengaktifkan prototipe baru yang meningkatkan kekuatan tubuhnya hingga batas maksimum. Namun, sebelum ia sempat menyerang, sebuah sosok lain melesat di udara. Bofoy, pahlawan tingkat S berjuluk Silver Knight, hadir dengan senjata berteknologi tinggi. Ketika Genos mengajaknya bekerja sama, Bofoy dengan dingin menolak. Tujuannya bukan untuk menyelamatkan, tetapi hanya untuk menguji senjata barunya. Dengan suara gemuruh, Bofoy menembakkan roket raksasa ke meteor itu. Ledakan dahsyat mengguncang langit, namun meteor hanya mengalami retakan kecil. Genos mengambil alih, mengerahkan seluruh energinya untuk menembakkan serangan balasan. Ledakan kedua terjadi, dan meteor itu terdorong sedikit ke belakang. Tapi ukurannya terlalu besar, dan Genos mulai kehabisan tenaga. Saat harapan hampir hilang, langkah tenang terdengar dari belakang. Saitama muncul, mengenakan jubah kuningnya yang sederhana. Tanpa sepatah kata, ia melompat ke udara, melesat langsung ke arah meteor yang membara. Dengan satu pukulan dahsyat, batu raksasa itu hancur berkeping-keping. Langit menjadi terang oleh serpihan meteor yang terbakar di atmosfer. Meski kota Z selamat, serpihan meteor yang terbakar menyebabkan gedung-gedung hancur dan terbakar. Langit kota Z masih muram, menyimpan bekas dentuman hebat yang nyaris memusnahkannya. Meski meteor berhasil dihancurkan, dampaknya begitu nyata. Jalan-jalan dipenuhi puing-puing, bangunan roboh seperti menara pasir di tepi pantai. Tidak ada korban jiwa, namun kehancuran ini cukup untuk membuat warga kota putus asa. Genos yang berada di samping gurunya, menyiratkan simpati. Meski wajah Saitama tetap datar, ia tahu betul, gurunya telah menyelamatkan mereka semua dari kehancuran, tetapi realitas berkata lain.
Warga, yang dilanda kemarahan dan kebingungan, justru mencap Saitama sebagai penyebab kehancuran ini. Namun, sebuah kabar mengejutkan datang. Klasemen pahlawan kelas C mencatat lonjakan luar biasa bagi Saitama, dari peringkat 342 ke posisi 5. Mendengar itu, Saitama hampir limbung, ekspresi datarnya sedikit terusik oleh keheranan. Saitama, tanpa banyak kata, bertanya pada Genos mengenai level ancaman naga. Penjelasan Genos sederhana namun tegas, bencana level naga, berdampak pada banyak kota. Tanpa banyak reaksi, Saitama memutuskan berpatroli, melangkah ringan melewati sisa-sisa kehancuran, wajahnya tetap tanpa emosi. Di tengah patrolinya, dua sosok muncul, Tank Top Tiger dan kakaknya, Tank Top Black Hole. Dengan sorot mata penuh niat buruk, mereka menghampiri Saitama. Tuduhan dilontarkan tanpa ampun, mereka menuduh Saitama berbuat curang hingga peringkatnya melesat. Black Hole bahkan memanfaatkan warga yang berkumpul untuk menghasut, meneriakkan bahwa Saitama lah penyebab kehancuran kota. Hasilnya, emosi warga memuncak. Mereka mengepung Saitama, menyalahkan dan meneriakinya untuk berhenti menjadi pahlawan. Dari kejauhan, Bang memperhatikan dengan rasa prihatin. Dia tahu kebenarannya, Saitama adalah pahlawan sejati yang telah menyelamatkan kota. Namun, Bang memilih diam, menyadari betapa kuatnya Saitama dalam menghadapi situasi ini. Penghasutan Tank Top bersaudara mencapai klimaks ketika mereka mencoba memberi pelajaran pada Saitama. Tiger melancarkan serangan pertama dengan jurus harimau andalannya. Namun, dengan satu sentilan dari Saitama, tubuh Tiger melayang seperti daun tertiup angin. Black Hole, yang menyaksikan kekalahan adiknya, maju menyerang. Dengan tangan besarnya, ia berusaha mencengkeram Saitama. Namun, Saitama hanya perlu menggenggam jarinya. Rasa sakit tak tertahankan membuat Black Hole meminta ampun karena telah memfitnahnya, tapi Saitama yang sudah muak, malah berteriak keras. Ia mengakui, dengan nada penuh amarah, bahwa dialah penyebab kehancuran kota, lalu menantang siapa saja yang ingin protes untuk maju ke depannya. Suasana mendadak berubah. Warga yang awalnya marah, kini dicekam ketakutan. Namun, sebelum situasi semakin memburuk, Genos datang. Dengan suara tenang namun tegas, ia mencoba menenangkan gurunya, membujuknya untuk pulang. Di perjalanan pulang, Genos menyatakan kesetiaannya. Bagi Genos, Saitama adalah pahlawan sejati, terlepas dari pandangan orang lain. Mendengar itu, kemarahan Saitama perlahan mereda. Langkahnya tetap datar, tetapi ada secercah rasa tenang yang mulai tumbuh di hatinya. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.